Halo Sobat Kampus, bagaimana kabar Anda? ITS On This Month kembali hadir untuk memberikan informasi menarik seputar kampus ITS. Mulai dari naik ke peringkat 585 perguruan tinggi terbaik di dunia, hingga raih 6 gelar juara pada kontes robot Indonesia 2024. Bersama saya Ardia Wina, inilah ITS On This Month bulan Juni. Tiada henti dalam meningkatkan kapasitas di kancah internasional, ITS berhasil naik ke peringkat 585 perguruan tinggi terbaik di dunia. ITS meraih skor sebesar 21,2 dan berhasil naik 36 tingkat dari tingkat sebelumnya. Atas capaian ini, ITS menempati peringkat ke-6 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kabar membanggakan, kembali datang dari tim robotika ITS yang berhasil meraih 6 gelar juara pada kontes robot Indonesia atau KRI 2024. Kemenangan ini meliputi juara 1 kontes robot sepak bola Indonesia kategori humanoid dan beroda, juara 1 kontes robot abu Indonesia, juara 1 kontes robot seni tari Indonesia, serta juara 3 kontes robot SAR Indonesia dan kontes robot bawah air. Kedepannya, tim robotika ITS akan kembali bersaing di KRI 2024 nasional pada bulan Juli mendatang. Tak henti-hentinya melakukan berbagai macam riset dan inovasi. Tim Antasena ITS luncurkan Antasena Falcon, mobil hemat energi berbahan bakar hidrogen yang siap bersaing pada Shell Eco Marathon 2024 bulan Juli mendatang. Prototipe generasi terbaru ini memiliki beberapa fitur baru dan berhasil mereduksi beban sebesar 30% dibanding mobil generasi sebelumnya. Bekerja sama dengan Beehive Drones dan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, ITS ciptakan drone sniffing, drone pendeteksi emisi udara yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang dapat diakses secara real-time. Berfungsi sebagai alat pengawas di wilayah perairan seperti pelabuhan dan pantai, drone ini dilengkapi dengan kamera thermal dan kamera RGB, serta fitur floating system. Dewan Profesor ITS adakan evaluasi Merdeka Belajar sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menghadirkan 4 guru besar dari 4 perguruan tinggi negeri, forum ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan program Merdeka Belajar. Terdapat 3 hal penting yang dibahas pada forum ini, yakni konsep dan tujuan Merdeka Belajar, kurikulum dan proses belajar mengajar, serta manajerial internal. Bersama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau Bank BTN, ITS jalin kerjasama strategis dalam bidang infrastruktur keuangan dan kemahasiswaan. Selain pengelolaan pengembangan sistem pembayaran, kerjasama ini juga memberikan kesempatan magang, program penguatan pembelajaran, dan penelitian melalui Housing Finance Center atau HFC bagi mahasiswa. Guna mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan, ITS gelar Focus Group Discussion atau FGD bersama PT PLN Persero Kantor Pusat. Forum ini membahas strategi pemanfaatan energi pada sektor listrik menggunakan energi terbarukan, di antaranya seperti pembangkit listrik tenaga arus laut, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, dan pembangkit listrik tenaga panas laut. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS gelar penyuluhan resistensi antibiotik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan antibiotik secara bijak. Bertempat di kantor Kelurahan Medokan Semampir dan Keputih, kegiatan pengabdian masyarakat ini turut menggandeng para ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kader Surabaya Hebat atau KSH. Sebagai tindak lanjut kerjasama antara NTU Singapura dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ITS memulai pembangunan Renewable Energy Integration Demonstrator of Indonesia atau REIDI yang akan menjadi living laboratory terbesar di Indonesia. ITS diharapkan dapat menyediakan operasional kelistrikan intrakampus sebagai fasilitas eksperimen, pengujian, dan rujukan training bagi perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy. Society of Renewable Energy atau SRI ITS luncurkan 3 produk inovasi guna mengatasi limbah sampah dan emisi gas rumah kaca. Ketiga produk inovasi tersebut yakni Microbial Fuel Cell, Piezoelectric Innovation, dan Eco Fuel Brick. Acara peresmian ini dikemas dalam sebuah Global Renewable Energy Summit dan press release yang menghadirkan berbagai tokoh inspiratif dari industri ternama di Indonesia.
Memulai langkah baru, Rektor ITS resmi melantik keempat wakil rektor masa jabatan 2024-2029. Keempat wakil rektor tersebut yakni Profesor Nurul Widyastuti PhD sebagai wakil rektor 1, Dr. Maksus MT sebagai wakil rektor 2, Imam Baihaqi PhD sebagai wakil rektor 3, dan Agus Muhammad Hatta PhD sebagai wakil rektor 4. Harapannya, ITS dapat terus meningkatkan kualitas dan inovasi demi mewujudkan visi ITS menjadi world class university. Demi mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa, ITS gelar penutupan dan penganugerahan Liga Program Kreativitas Mahasiswa 2024. Tahun ini, ITS raih peringkat pertama nasional perguruan tinggi terbanyak lolos skema intensif dan peringkat kedua terbanyak lolos skema pendanaan dengan jumlah total 192 judul proposal. Selain itu, ITS berhasil mengunggah 480 judul proposal ke Simbelmawa pada Liga PKM kali ini. Berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 30 Juni 2024, ITS menjadi tuan rumah ASEAN University Games ke-21 cabang olahraga handball. Cabang olahraga ini diikuti oleh 3 negara, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selain menjadi ajang kompetisi, event besar ini juga memberi kesempatan bagi ITS untuk mempererat persatuan dan persaudaraan dengan perguruan tinggi lain di lingkup ASEAN. Demikian Sobat Kampus, berita terbaik sekaligus menutup perjumpaan kita pada bulan ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan berita-berita menarik seputar kampus ITS hanya di kanal YouTube Institut Teknologi 10 November. Saya Ardia Wina pamit undur diri dan sampai jumpa di ITS On Tisman bulan selanjutnya.